Perkenalkan, nama saya Rahel Siaan. Saya dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teks editorial. Jadi, di materi teks editorial ini kita akan mempelajari pengertiannya, fungsi teksnya, struktur-strukturnya, kaidah kebahasaan, dan contoh teks editorial. Nah, apa itu teks editorial? Teks editorial adalah teks yang ditulis oleh pihak redaksi media sebagai tanggapan atau pandangan mereka pada suatu kejadian atau peristiwa. Nah, fungsi-fungsi dari teks editorial itu yang pertama, menanggapi suatu isu yang sedang beredar, yang kedua, memberikan kritik dan saran, yang ketiga, mengajak pembaca agar berpikir kritis. Lalu, bagaimana sih struktur teks editorial itu? Jadi, struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Yang pertama itu tesis, di mana penulis menyampaikan masalah yang hendak dibahas. Lalu argumentasi, penulis mengomentari peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Yang ketiga, penulis menawarkan solusi yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk menghadapi persoalan tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kata populer, yaitu digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua, pronomina penunjuk atau kata ganti orang, benda, atau peristiwa. Yang ketiga, konjungsi kausalitas, yaitu kata yang menghubungkan sebab akibat. Yang keempat, kalimat retoris. Kalimat tanya yang berfungsi sebagai sindiran atau bertujuan untuk menyadarkan pembaca. Yang kelima, kalimat fakta, yaitu kalimat yang didukung dengan data kuantitatif, menyatakan kejadian yang telah terjadi, objektif, dan teruji kebenarannya. Yang terakhir, kalimat opini, kalimat yang tidak didukung dengan data, ditandai dengan kata seharusnya, subjektif, dan belum tentu terjadi di masa depan. Tadi kita sudah mempelajari strukturnya, penjelasannya, dan kaidah-kaidah kebahasaannya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh teks editorialnya. Nah, contohnya itu banjir di ibu kota. Tesisnya, salah satu bencana yang kerap kali melanda ibu kota adalah bencana banjir, umumnya terjadi di musim penghujan. Pertanyaannya, apakah banjir murni disebabkan oleh hujan atau karena ulah manusia? Nah, itu tadi tesisnya. Sekarang kita masuk ke dalam argumentasi. Argumentasinya adalah banjir merupakan bencana tahunan di ibu kota Jakarta. Jakarta memiliki jumlah penduduk yang padat sehingga lahan serapan sangat sedikit. Selain padatnya jumlah penduduk, masyarakatnya kurang teredukasi mengenai masalah kesehatan lingkungan. Banyak dari mereka yang membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai. Alhasil, sampah menumpuk di sungai dan aliran air menjadi terhambat ketika hujan ekstrim. Sungai akan meluap dan banjir pun terjadi. Nah, setelah tadi sudah masuk ke dalam tesis dan argumentasi, sekarang kita masuk ke dalam penegasan ulangnya. Nah, di dalam penegasan ulangnya, yaitu maka itulah perlu sekali kesadaran masyarakat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan kemudian ketika sudah banjir baru jera, dan ketika musim kemarau diulangi kembali. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai tentang teks editorial. Terima kasih.